حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Falah yang semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih bersama-sama bisa melaksanakan ibadah berjamaah. Kita syukuri itu, mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini akan ditambah sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan ditambah nikmat itu. Dan mudah-mudahan pula ketika kita syukuri, kita tidak termasuk golongan orang-orang yang ingkar pada nikmat Allah. Para jamaah, malam ini kita sejenak membahas judul seperti yang sudah disampaikan tadi. Mencegah faham radikalisme dan ekstremisme di era digital. Judul yang tentu sebelum kita bahas kata-kata radikalisme dan ekstremisme perlu kita baca secara cermat. Kenapa? Karena kata-kata ini sering dipakai oleh orang-orang untuk menggebuk lawan politik dengan tuduhan radikal, dengan tuduhan sebagai kelompok ekstrim, bahkan dengan tuduhan teroris. Itu yang dipakai misalnya pejuang Palestina yang gigih ingin membebaskan diri dari penjajahan Israel oleh Israel dan sekutu-sekutunya dikatakan sebagai radikalis, bahkan sebagai teroris. Tentu kita harus cermati, jangan sampai kita ikut di dalam skema ini supaya tidak salah di dalam mencermati fenomena ini. Misalnya sikap kita pada Hamas, gerakan perlawanan masyarakat Palestina yang memilih jalur pendekatan non-kompromis menghadapi musuh mereka. Oleh Israel dan sekutunya, Amerika dituduh mereka sebagai kaum radikalis. Dan ini kita mengingatkan dulu zaman Belanda. Kelompok-kelompok pejuang kemerdekaan yang menggunakan pendekatan non-kooperatif itu oleh Belanda dituduh ekstremis, radikalis. Termasuk presiden pertama kita ini, Pak Soekarno ya, Insinyur Soekarno oleh Belanda dikatakan sebagai tokoh radikalis. Nah, ini menjadi penting ketika kita mencermati istilah ini digunakan. Kata radikal sesungguhnya berangkat dari kata radik yang artinya akar. Artinya sesungguhnya kata ini adalah kata yang netral, bahkan bisa digunakan secara positif ketika seseorang melakukan sesuatu berangkat dari pikiran yang sifatnya mendasar. Maka sesungguhnya pikiran seperti ini bisa kita katakan sebagai pikiran radikal. Sehingga ada satu peneliti dari Jepang, Mitsuo Nakamura itu mengatakan satu eksponen lembaga ormas tradisional di Indonesia itu sebagai radikalis tradisionalis atau tradisionalis radikal. Itu kata Mitsuo. Namun ma'asyiral muslimin, kata ini juga sudah mengalami pergeseran makna. Istilah radikal disejajarkan dengan istilah ekstrim. Radikalisme disejajarkan dengan ekstremisme. Kalau kita bahas dalam konteks negara kita Indonesia, sesungguhnya ada hubungannya dengan kelompok yang masih mempertanyakan
eksistensi negara kita ini benar atau enggak salah. Apakah negara kita ini sejalan dengan syariah atau tidak? Apakah negara kita dengan bentuk seperti ini patut kita patuhi atau tidak? Nah, masih ada kelompok yang mempertanyakan seperti itu. Tentu ini yang perlu kita sikapi. Kenapa ma'asyiral muslimin ini terjadi? Karena salah paham. Di samping itu karena ada hal-hal yang memang problematik. Masih ada ketidakadilan, masih ada tindakan-tindakan yang kemudian menyebabkan kelompok yang terzalimi, yang kemudian semakin menambah kesalahpahaman itu. Para jamaah, kalau kita bicara Islam, tentu dasar Islam itu semua akan sepakat bahwa kita beragama itu dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamasaktum bihima. Kita ini ditinggalkan oleh Rasulullah dua hal yang kalau kita berpegang pada keduanya tidak akan tersesat, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Namun yang harus kita ketahui, Al-Quran dan As-Sunnah ini untuk menjangkaunya, agar kita mendapatkan satu simpulan dari pemahaman dari situ, ada yang dilakukan melalui turukul lafziyah. Mendekati dengan memahami lafaz-lafaznya. Tetapi ada hal yang tidak cukup dengan turukul lafziyah. Butuh pendekatan lain, turukul ma'nawiyah. Memahami dengan pendekatan makna. Yang dikatakan oleh ahli ushul fikih istimbat min ghairin nusus. Beristimbat, mengambil simpulan hukum dengan pendekatan tidak melalui nas langsung. Karena nas tidak menjelaskan semua masalah yang kita sikapi. Kita sering banyak hal di dalam kehidupan yang seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin, ketika kita menggunakan pendekatan lafdiyah, turukul lafdiyah pun kita bisa jumpai. Ada lafaz itu yang masih samar, lafaz al-khafi namanya. Ada lafaz yang mushtarak, yang pengertiannya ganda. Ada lafaz yang jelas pun bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya masih zahir, yang memungkinkan ditakwil. Ada lafaz yang nas-nas pun masih mungkin ditakwil. Tetapi ada yang sudah mufassar, yang tidak mungkin ditakwil. Tidak mungkin dimaknai dengan makna lain. Lebih-lebih ada yang sudah muhkam, sudah ditunjukkan hukumnya. Seperti kata kutiba alaikum siyam, tidak bisa ditakwil dengan makna lain. Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Nah, implikasi dari pendekatan baik turukul lafziyah maupun turukul ma'nawiyah, maka menghasilkan dua hal. Ada hal yang mujma' alaih, yang sudah tidak mungkin para ahli, yakni para ulama kita itu berselisih. Kalau ada yang berselisih dalam soal yang sudah mujma' alaih, ini mesti aliran sesat. Jadi kok ada kelompok yang kemudian mengongkreh-ongkreh persoalan yang sudah mujma' alaih, aliran sesat. Ada orang yang kemudian sholat itu harus berbahasa Arab, kemudian ada yang bikin cara sholat pakai penerjemahan. Sholat berbahasa Indonesia, dulu Pak Yusman Roy yang difatwakan oleh MUI sesat. Ya karena itu sudah mujma' alaih, sholat harus berbahasa Arab. Sholat maghrib 3 rakaat itu mujma' alaih. Tetapi di luar itu ada yang mukhtalafi, wilayah perbedaan. Banyak sekali yang wilayah perbedaan itu. Contoh misalnya tadi kita mengimami di masjid ini basmalah tidak dibaca atau basmalah dibaca lirih. Ada yang di masjid lain basmalah dibaca keras. Itu wilayah yang mukhtalafi. Para ulama kita berbeda pendapat. Nah, ada ketika kemudian hal yang mujma' alaih diposisikan menjadi yang mukhtalafi. Lahirlah kelompok ekstrim yang menggampang-gampangkan, namanya kelompok liberal. Jadi faham liberal itu ekstrim juga, tetapi di sisi urusan menggampang-gampangkan. Semua dianggap bisa ditafsirkan. Sehingga muncul pendekatan pemikiran hermeneutik yang dikonstruksi
teks-teks yang sudah jelas, hukum-hukum yang sudah pasti dijelaskan oleh para ulama kita dibongkar lagi. Itu ekstrim. Karena apa? Karena yang mujma' alaih diperlakukan menjadi yang mukhtalaf fih. Sebaliknya ada yang mukhtalaf fih, lalu kemudian disangka menjadi yang mujma' alaih. Sesuatu yang menjadi perselisihan, memang itu wilayah ikhtilaf para ulama, lalu dianggap sebagai itu yang menjadi pendapat satu. Sehingga kemudian muncul faham, menganggap faham yang keluar dari kelompoknya dianggap oh itu sesat, oh itu menyimpang. Nah, inilah sebenarnya akar ketika kita bicara paham ekstremisme itu. Ketika mereka kemudian dengan pahamnya sendiri yang dia pahami, kemudian menangkap bahwa mempertanyakan kembali eksistensi negara kita yang sudah dinyatakan oleh para ulama kita bahwa membela negara kesatuan Republik Indonesia adalah satu bagian dari kewajiban jihad. Yang ketika itu kemudian di awal kemerdekaan para ulama ada yang mencetuskan resolusi jihad. Ma'asyiral muslimin, tentu ketika kita berbicara bagaimana kita mencegah itu, maka mendudukkan kembali mana yang mukhtalaf fih, mana yang mujma' alaih menjadi penting. Termasuk bicara tentang konteks negara, konteks fikih siasah. Ada orang di satu sisi kemudian secara ekstrim menolak sama sekali istilah khilafah. Lalu kemudian istilah itu dimusuhi. Kan menjadi aneh itu. Di sisi lain ada yang menganggap pokoknya khilafah. Indonesia harus menjadi khilafah dengan pengertian mereka. Aneh juga ini. Karena sesungguhnya khilafah itu adalah istilah yang ada di dalam turus Islam. Bahkan di dalam nas hadis ada kata-kata khilafah. Di dalam Al-Quran ada khalifah. Tetapi bagaimana pemaknaan ini, itu yang penting. Di sana adalah wilayah yang mukhtalaf fi para ulama kita. Tetapi substansi dari itu semua sesungguhnya yang tidak ada perbedaan para ulama adalah hal yang berkaitan dengan nasbul imamah. Mewujudkan kepemimpinan itu tidak ada perbedaan. Sehingga khilafah itu adalah penggantian. Jadi khalifah itu man yakhlufu ghairahu. Khilafah itu niyabatun anil ghair. Karena itu dikatakan khilafah itu khalifatu Rasulillah. Sebagaimana Al-Marfi mengatakan al-khilafah mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi khirasatiddin wa siyasatid dunya. Jadi fungsi nasbul imam itu dikatakan sebagai fungsi penggantian peran kenabian sehingga dikatakan khalifah. Fungsi penggantian dikatakan khilafah, orang yang melakukan penggantian itu disebut khalifah. Ini adalah istilah. Peran substansinya adalah dalam rangka khirasatuddin wa siyasatud dunya. Memelihara agama ini sekaligus menjaga, mengatur kehidupan di dunia. Nah, inilah kemudian para ulama kita mengatakan bahwa negara kita Republik Indonesia ini, para pemimpin-pemimpin Indonesia itu disebut waliul amri ad-daruri bis-sawqa. Mereka adalah waliul amri. Selama mereka melakukan hal yang tidak bertentangan dengan syariat, wajiblah kita taati. Kenapa? Kalau kita tidak taat pada itu menjadi problematik. Kenapa? Coba kita perhatikan. Kalau ada orang yang menikah, tidak punya wali. Jadi, sultan waliyun man la waliyah. Pemerintah itu adalah walinya orang yang tidak punya wali. Ketika kita tidak menganggap bahwa negara kita sah, maka menteri agama juga tidak sah. Karena menteri agama tidak sah, maka berdampak pengangkatannya pada wali hakim tidak sah. Betapa banyak orang yang tidak sah nikahnya. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita biar tidak salah paham, biar tidak keliru. Maka di era digital ini menjadi penting bagi kita memberikan pencerahan lewat media. Ketika kemudian banyak orang menggunakan media ini secara salah, kita gunakan media itu secara benar karena media ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cerahkan ini, kita tunjukkan ini, kita kasih edukasi secara benar. Teman-teman yang salah paham kita ajak berdiskusi, kita ajak berdialog. Supaya mereka tidak salah paham lagi. Jangan sampai kemudian memposisikan sesuatu yang memang itu wilayah perbedaan yang seharusnya kita sikapi dengan wasatiyatul Islam, sikap adil,
mendudukkan sesuatu yang memang berbeda itu memang bagian dari perbedaan. Sehingga yang dikatakan oleh Syekh Al-Qardawi mengutip Syekh Rasyididho, nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi makhtalaftihi. Kita saling tolong menolong di dalam hal yang memang itu wilayah yang kita bersepakat di situ, tetapi kita saling menghormati di dalam hal yang itu wilayah khilafiyah atau majallul ikhtilaf. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dengan singkat seperti ini kita akan memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa disinilah sebenarnya agama kita mendudukkan segala sesuatu itu secara benar, secara wasatiyah, secara adil, meletakkan pada tempatnya, istiqmalul umur fi mawadi'iha. Demikian yang saya sampaikan di kesempatan ini, mudah-mudahan walaupun sejenak ini memberikan penambahan informasi bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul hadi ila sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.